Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada minggu keempat yang akan membahas tentang topik negara dan konstitusi. Hal-hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah pertama, pengertian negara, kedua, unsur-unsur negara, yang ketiga, sifat negara, empat, fungsi dan tujuan negara, lima, pengertian konstitusi, dan yang keenam adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Topik pertama sampai keempat akan kita selesaikan pada pertemuan keempat ini, sedangkan topik kelima dan keenam akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kelima berikutnya. Saya mulai dari pengertian negara. Kata negara diartikan dari kata state, berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, atau Staat dalam bahasa Belanda, Etat dalam bahasa Perancis, status dan atau statum dalam bahasa Latin. Arti kata state, stat, etat, dan status keempatnya sama, yaitu tegak atau tetap. Dalam hal ini, pendirian sebuah negara atau berdirinya sebuah negara memang dimaksudkan untuk sebagai organisasi yang bersifat tetap, tegak dalam arti kata berdaulat. Kita lanjut. Dalam sejarahnya, negara telah dikenal sejak 400 tahun sebelum Masehi, dan ini terbentuk karena adanya atau sebagai perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk politik. Menurut Thomas Hobbes, tanpa negara, manusia ibarat seperti serigala bagi manusia lainnya. Jadi karena tidak ada aturan, maka yang berlaku adalah kekuatan atau kekuasaan orang per orang yang begitu mudahnya akan memperbudak manusia lainnya. Oleh karena itu, Thomas ini menyatakan bahwa tanpa negara, manusia ibarat serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Ada berbagai macam pengertian yang dikemukakan oleh para penulis. Tetapi saya ingin menekankan bahwa pengertian negara kesimpulannya adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang berdaulat. Jadi kalau kita lihat dalam pernyataan ini ada 3 unsur dasar. Ada sekelompok manusia, ada satu wilayah sebagai tempat bermukimnya manusia-manusia yang tadi, dan ada sebuah pemerintahan yang berdaulat. Dari ketiga unsur ini kita bisa merumuskan pengertian negara. Selain rumusan seperti tersebut yang tertulis ini, kebalikan atau definisi lainnya bisa saja dinyatakan dalam pernyataan yang berbeda. Misalnya sebuah pemerintahan yang didukung oleh sekelompok manusia yang mendiami satu wilayah tertentu, atau sebuah wilayah yang dihuni oleh sekelompok manusia di bawah pemerintahan yang berdaulat. Jadi kita lebih mudah memahami pengertian negara ini dengan memahami unsur-unsurnya. Ada manusia, ada wilayah, ada pemerintahan. Ketiga unsur ini disebut unsur konstitutif. Jadi ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Saya berharap saudara-saudara dapat membaca lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan wilayah. Jadi wilayah terdiri dari 3, wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah darat jelas bahwa semua negara memiliki daratan. Belum ada sejarahnya ada negara yang hanya terdiri dari laut semata, lebih-lebih negara
negara yang mengambang di atas udara. Yang ada adalah ada negara daratan tanpa laut, ada negara daratan dengan batas laut, negara pantai namanya, dan ada juga negara yang terdiri dari kepulauan seperti kita Indonesia. Harap dicermati atau dipelajari lebih lanjut tentang batasan wilayah laut. Apa perbedaannya? Apa perbedaan laut teritorial antara wilayah darat, antara negara daratan dengan negara kepulauan. Kemudian unsur-unsur negara lainnya kita kenal sebagai unsur deklaratif, yaitu unsur yang kita butuhkan dalam percaturan dunia internasional. Yang pertama adalah adanya tujuan negara, yang kedua ada undang-undang dasarnya, yang ketiga ada pengakuan dari negara lain, dan yang keempat terdaftar dalam PBB sebagai anggota tetap. Kemudian lebih lanjut kita akan bahas tentang fungsi negara. Menurut John Locke ada 3. Fungsi negara adalah membuat peraturan agar manusia yang ada di dalamnya bisa hidup dengan tertib. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi legislatif. Kemudian yang kedua, ada unsur dari negara tersebut yang melaksanakan peraturan tersebut. Ini adalah disebut fungsi eksekutif. Kemudian yang ketiga adalah unsur federatif, yaitu bagian dari negara tersebut yang menjalankan urusan luar negeri. Fungsi negara hampir sama juga dikemukakan oleh Montesquieu yang dikenal sebagai teori trias politica. Sekalipun John Locke lebih dulu mengemukakan fungsi negara, tetapi di kemudian hari teori trias politica ini jauh lebih terkenal dan diterapkan saat ini, yaitu adanya fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Pada umumnya negara-negara di dunia membagi kekuasaan dalam negara tersebut dalam 3 fungsi ini. Jadi ada fungsi pembuat peraturan, ada fungsi pelaksana dari peraturan tersebut, dan ada fungsi yang menegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah dibuat dilanggar baik oleh legislatif, oleh eksekutif, ataupun oleh rakyat sendiri. Kita lanjut. Kemudian masih ada para ahli yang mengemukakan fungsi negara lainnya. Ada yang membaginya ke dalam 4, kita sebut sebagai catur praja, regelim, bestur, res prak, dan fungsi keempat adalah politik. Kita lihat pengertiannya hampir sama. Yang legislatif tadi membuat peraturan sama dengan regeling, yang menyelenggarakan pemerintahan adalah sama dengan eksekutif, di sini disebut bestur. Kemudian yang mengadili disebut rechtspraak, atau dalam trias politika dikenal sebagai yudikatif, dan ada fungsi yang lain, fungsi ketertiban dan keamanan. Dalam trias politika fungsi keempat ini merupakan bagian dari fungsi kedua, penyelenggara pemerintahan. Jadi pemerintahlah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan melalui aparaturnya. Kemudian ada yang hanya membagi 2, kita sebut sebagai dwi praja, yaitu policy making, membuat peraturan, dan policy executing. Jadi ada yang membuat peraturan, ada yang melaksanakan peraturan. Kemudian fungsi negara menurut William Miriam Budiarjo yaitu melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan, dan fungsi keempat adalah menegakkan keadilan
Lebih lanjut kita sampai pada tujuan negara. Menurut berbagai ahli disebutkan di sini, ada yang menyatakan negara bertujuan untuk memungkinkan rakyat berkembang secara kreatif. Ada yang mengungkapkan tujuan negara adalah memajukan kesusilaan. Kemudian ada yang menyatakan untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman. Dan yang keempat, ada yang menyatakan memungkinkan rakyat agar dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Untuk negara Republik Indonesia, tujuan ini telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Demikian, terima kasih. Tolong disimak hal-hal yang perlu dipelajari lebih lanjut. Tadi tentang wilayah negara, batas wilayah darat Indonesia, batas-batas wilayah laut, baik laut teritorial maupun di dalam buku referensi itu ada yang disebut sebagai laut zona ekonomi eksklusif dan laut sebagai landas kontinen atau kelanjutan dari daratan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.